Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Aidil Ifar. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi teman-teman yang lagi nonton video ini. Kenapa saya bilang selamat pagi? Karena sekarang saya record video ini itu di pagi minggu sambil makan. Nggak tahu namanya apa ini sekarang, sarapan kah atau makan malam atau ya udah pasti sarapan ya, karena udah masuk pagi gitu. Jadi jadwal tidur saya itu lumayan kacau. Terus ada banyak tugas yang harus dikerjakan. Jadi mau nggak mau harus nggak begadang sih jatuhnya, karena tadi saya tidurnya lumayan lama, 7,5 jam. Jadi masih masuk kategori waktu tidur, cuman timingnya aja yang bergeser atau berubah. Dan sekarang sambil sarapan ayam goreng sama kentang rebus. Oke. Ditemanin sama Bernadia baru 1 bulan. Nah kali ini menariknya saya mau lanjut. Coba ini iklannya. Nanti kita cek lagi ya. Kita mulainya di jam berapa? Di jam segini nih. Ini kok nggak muncul ya? Oke, nggak tahu lah kenapa ini. Yang pasti sekarang itu jam 1:30. Nah, lanjut mengerjakan tugasnya itu bisa sampai jam berapa, nggak tahu. Saya belum tahu, yang pasti kita lanjut mengerjakannya aja dulu. Gitu. Nah, ini jamnya. Seperti biasa kita kembali ke Trello. Ya. Kita masuk ke Trello. Terus ngapain kita di Trello? Kita buka tugas yang kemarin. Karena di video sebelumnya, di video yang ini, yang mana nih? Yang ini. Nah, udah selesai, udah berhasil jawab kuis. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sampai 9 September itu pun jam 6. Nah, jadi kali ini kita fokus ke post test. Nah, ya targetnya. Dan waktunya kurang dari 24 jam ini sekarang. Kenapa? Karena hari Senin udah harus upload gitu. Senin pagi. Jadi rencananya nanti malam itu udah harus upload. Sambil makan lagi, lapar. Oke. So kita beralih ke ini, nggak ada tampilannya.
Saya pindahkan dulu tampilannya ke sini. Nah, udah. Kita mulai ya. Nah, biasanya udah berhasil mengerjakan, dan kemarin udah scan wajah juga, jadi tinggal lanjutin tugasnya. Kita lewatin aja langsung ke post test. Post test ini butuh waktu 20 menit dan harus verifikasi wajah. Rupanya belum sempat verifikasi wajah. Nggak apa-apa, kita langsung verifikasi sekarang. Kita kirim di WA. Nah, sambil nunggu verifikasi wajah, mana nih? Ya, sebentar ya. Kita proses dulu untuk verifikasi wajahnya. Langsung ke verifikasi wajah. Aduh, harus login lagi. Sebentar. 94 51 51. Cek inbox dulu. Mana nih? Kita cek email dulu. Kita lihat ada nggak? Oh, ada. Kodenya 24 24 86 36. Verifikasi berhasil. Oke. Muncul. Kedipkan mata. Oke. Sudah berhasil. Pengecekan wajah dulu. Nah, udah berhasil. Nah, kalau gitu kita refresh lagi. Kita refresh dan udah siap untuk jawab kuis. Nilai minimalnya 60, bobotnya jumlah soal 20. Wah. Oke. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan menerima pembayaran biaya pendidikan dari siswa-siswinya, berarti nggak kena pajak. Penerimaan tahun 2022 sebesar 2 miliar. Maka kewajiban pembukuan yayasan pendidikan tersebut adalah, tapi tetap wajib lapor. Wajib pembukuan walaupun yang diterima berupa biaya pendidikan. Iya, tidak wajib pembukuan karena yang diterima berupa biaya pendidikan. Enggak, yayasan tidak wajib pembukuan, Kak. Tidak wajib pembukuan. Nomor 1 yakin A. Oke. Nah, kita bikin catatan ya, post test.
di Google Sheet aja. Supaya nanti kalau misalnya ada yang belum sesuai, kita bisa ini nggak lama-lama di post test juga. Dan sambil makan lagi. Ini kentangnya kurang matang, kayaknya harus lebih lama lah direbusnya. Berarti soalnya sampai 20. Kegedean. 50 aja dah. 1. Taruh di tengah, tapi ini enggak. Tuh 2 sampai 20. Yang gantikanku 15 tambah 5 lagi. 2, 3, 4, 5. Nah, kita coba ini. Percobaan 1. Cobaan 1, yakin A. Harus yakin dong. Nanti tiba ragu-ragu juga. Terus lanjut nomor 2. CV Sun. Oke. CV Sun menjual furniture kepada PT Karya sebesar 30 juta. Aspek pajak yang timbul. Aduh, lihat komputer lama-lama. Jadi sakit mata. Banyak debu. Furniture. Oke. Sebesar aspek pajak yang timbul adalah kalau penjualan PPN juga kan. Yang pasti nggak ada PPh. Oh, ada lah. Kan ini CV. Ini enggak, kalau 22 tuh ke pemerintah. 23 sewa. Yang D. Oke, lanjut. Pernyataan yang benar terkait perlakuan penghasilan yang bersifat final kecuali. Kalau penghasilan bersifat final itu yang saya pahami nggak ada koreksi atas pajaknya. Jadi pada akhir tahun tidak perlu dihitung ulang. Ya, betul. Pada akhir tahun tidak perlu dihitung ulang, wajib dilaporkan. Ya, tapi tetap wajib dilaporkan ya. Kok tidak dilaporkan? Untuk masa tertentu juga jika belum dipotong pihak lain, maka PPh setor sendiri. Ya, bukti potong atas penghasilan final tidak dapat dijadikan kredit pajak. Ya, berarti ini karena harus tetap lapor. A. Nomor
3. Pernyataan yang benar terkait perlakuan penghasilan yang bersifat final kecuali. Ojek udah next. Kan masih nomor 3. Lanjut nomor 4. CVDR membayar jasa konsultasi perpajakan pada Tuan Anton. Pajak yang harus dipotong dipungut oleh CVDR. Coba ya. Harus dipotong. Pribadi PPh 21 dong. Dalam pelaporan pajak, sambil makan ya. Dalam pelaporan pajak, SPT paling sedikit memuat data informasi berikut kecuali jenis pajak yang wajib, surat tagihan yang nggak ada. Nomor 5D. Nomor 4 apa tadi? Nomor 4A. Oke, kita jawab lagi. Nomor 5D. Lanjut. Nomor 6. Dewi, seorang karyawati ACV Hai, telah menikah dan punya 2 anak. Status PTKP untuk perhitungan PPh 21 adalah kalau perempuan bekerja, dia tetap tidak kawin tapi 2. Tapi tanggungannya ke suaminya. Jadi TK 0. Nanti kalau bukan TK 2. C. Nomor 6 C. Oke, Dewi seorang karyawati CV Hai. Ini udah. 7. Pembukuan bagi wajib pajak badan adalah wajib. Lebih ini betul. Wajib jika memiliki peredaran putusan totalnya lebih besar di luar usaha termasuk. Karena ditambahin juga. Wajib berapapun enggak. Tidak wajib asalkan melakukan pencatatan dan lebih dahulu memberikan. Ada kemungkinan wajib kalau penghasilannya itu di atas 4,8 miliar. Berarti B. Yakin B. Dalam transaksi penjualan sebagai pengusaha kena pajak, wajib memungut PPN. Ya, dokumen perpajakan yang diterbitkan sebagai lampiran SPT adalah bukti potong. Atau invoice. Ini PKP soalnya. Dia harus punya bukti potong kan ya? Kayaknya. A. Nomor 8A. Terus lanjut lagi. PT Cahaya telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, melakukan penjualan segala jenis lampu. Maka, iya,
atau pajak hanya kepada pembeli? Enggak juga, setiap pembelinya. Iya. Di atas 100.000? Enggak. Tidak wajib memungut PPN jika membeli. Enggak. Ini A. 9A. Oke. Eko seorang karyawan CVHI, istri usaha salon, belum memiliki anak. PTKP untuk PPh 21 adalah kawin nol. Istri bekerja. I berarti K1, KI1, KI0. C. Udah setengah perjalanan. Nah, jadi gitu teman-teman, supaya proses belajarnya lancar, biasanya saya bikin video biar berasa belajarnya itu ada yang nemenin, walaupun cuma ngomong sendiri. So, kita lanjut lagi. Setengah lagi ya. Jika batas waktu pelaporan pajak masa bertepatan dengan hari libur nasional, maju ke hari kerja kok mundur semua? Harus maju ke hari kerja sebelumnya, harus mundur ke hari kerja berikutnya. B kayaknya. Oke. Nomor 12. Formula SPT untuk pelaporan PPh tahunan badan adalah, kalau pribadi, kalau badan itu 71. Apa saja syarat ketika piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam biaya fiskal, kecuali telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan real komersial. Syarat piutang yang udah nggak bisa ditagih. Ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang. Adanya perjanjian secara lisan, nggak bisa, harus tertulis. Terus harus menyatakan daftar piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, daftar ini B. Oke. Terus PT DEK membayar sewa kendaraan kepada Tuan Budi. Pajak yang harus dipotong, dipungut adalah sewa itu 23. C, 214 C. 13 apa tadi? 13B. 13B, 15. Coba. CV Sun membayar jasa pengiriman PT Antar Express 1 juta. PP harus dipotong adalah jasa itu 2%. 10% ya. Berapa sih jasa? 23. Kayaknya 10% deh. 10% dari 1 juta. Kalau 10% 100.000. 2%.
15A. Petition bayar jasa pengiriman udah 16. Berikut ini adalah jenis pajak yang dapat dikurangkan kredit pajak dan perhitungan pajak tahunan badan kecuali yang dapat dikurangkan. D. Bank ABCM bayar bunga deposito bunga 23 100.000 atas penempatan dana deposito harus dipotong oleh bank 15%, 15.000. Dan bunga itu pasal 23 A 17A. Dalam ketentuan perpajakan pasal 28 Undang-Undang KUIP, buku dan dokumen sebagai dasar pembukuan wajib disimpan selama 10 tahun. C. Tuan Andri sebagai seorang dokter membuka praktik klinik yang didirikan oleh Tuan Andri, omset sebesar 3 miliar. Omset tahun 2023 sebesar kewajiban pembukuan Tuan Andri 3 miliar belum. Tidak wajib pembukuan karena klinik berdiri sebelum 5 tahun. Enggak. Karena kurang dari 48, 3 miliar masih. D. Satu lagi, di bawahnya penghasilan bersifat tidak final kecuali yang tidak final. Yang final berarti final. Yang final itu penghasilan finalnya nyewa ruko. Kalau ini keuntungan kan naik turun. Nyewa ruko jelas. C. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat berapa hasilnya. Berapa nilainya? Maksudnya jumlah soal minimal 20. Udah selesai. Selesaikan kuis. Alhamdulillah lulus. Walaupun nilainya cuma 65 tapi lulus. Post testnya 65. Nilai minimalnya 60. Oke. Unjuk keterampilan. Nah, di unjuk keterampilan ini soalnya itu mulai dari awal materi sampai akhir. Jadi lumayan butuh waktu sih. Secara normalnya di sini ini muncul nggak ya? Teman-teman bisa lihat nggak? Yang di samping ini. Nah, yang ini. Nah, ini. Jadi normalnya 2 jam, tapi dari sebelum-sebelumnya saya ngerjain soal untuk satu sesi aja itu 1,5 jam. Nggak tahu apa bakalan lebih lama. Kalau logikanya lebih lama sih mengerjakan. Nah,
Tapi khusus untuk unjuk keterampilan ini, saya mau share di video berikutnya. Nah, yang muncul biasanya muncul di akhir video ini. Semoga nanti bisa berhasil ya untuk tugasnya. Oke, jangan lupa nonton video lainnya. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.